Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Amma ba'd. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam, maka kita akan mendapatkan banyak sekali zikir-zikir yang beliau ajarkanlah, zikir-zikir yang sangat dahsyat, zikir-zikir yang pengaruhnya luar biasa, yang seandainya zikir-zikir itu dirutinkan oleh kita, dijaga oleh kita, dipelihara oleh kita, dibaca di waktu-waktunya, maka niscaya akan mendatangkan manfaat yang besar. Dan mudah-mudahan bagi siapapun yang menjaga zikir-zikir ini tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang Allah sebutkan wadzakirin Allah katsira wadzakirat, ya, orang laki-laki yang banyak berzikir dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu zikir yang tidak khusus untuk hari ini sebenarnya, tetapi alangkah indahnya kalau hari-hari ini zikir itu lebih kita perhatikan kembali. Jangan sampai kemudian kita lupa, karena zikir ini sangat dahsyat sekali pengaruhnya, memberikan benteng, memberikan perlindungan, memberikan kecukupan kepada seorang muslim yang membacanya. Zikir yang sederhana, yang ringkas, diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Di saat kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mencari semua sebab, mencari sebanyak-banyaknya sebab, dalam rangka membentengi diri kita dari hal-hal yang buruk, dari musibah-musibah, dari wabah, dari penyakit, dari hal-hal yang tidak kita sukai. Maka kita di samping diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk al-akhdhu bil asbab, mencari sebab-sebab yang kauniyah, yang duniawiyah, ya. Maka di sana pun ada sebab-sebab syar'iyah yang seharusnya tidak boleh kurang kita di dalam memperhatikannya, bahkan lebih, dan harus kita utamakan. Kalau hari-hari ini kita mengikuti mencari sebab-sebab kauniyah dalam menangkal, dalam menghindarkan diri kita dari terkena wabah yang menakutkan ini, dengan mengikuti petunjuk-petunjuk pemerintah, mencuci tangan setiap saat, membatasi diri untuk tidak banyak keluar di kerumunan orang, memakai masker dan sebagainya seperti yang memang diajarkan pemerintah untuk kita melaksanakan gerakan hidup sehat dan bersih. Itu hal yang baik dan itu diperintahkan dalam Islam. Karena itu bagian dari al-akhdhu bil asbab, mencari sebab yang kauniyah dan tidak mengurangi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu bagian dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ikhwas sekalian, ada asbab syar'iyah, asbab syar'iyah, sebab-sebab syar'i yang juga harus diperbanyak, harus diperkuat. Di antara sababun syar'i yang diajarkan Rasul SAW adalah membaca zikir-zikir, membaca wirid-wirid yang memberikan benteng perlindungan kepada seorang muslim dari hal-hal yang buruk. Di antara zikir yang dahsyat yang selayaknya kita perhatikan adalah
apa yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi mengajarkan idza kharaja ar-rajulu min baitihi, di saat orang keluar dari rumahnya kemudian membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali daya dan kekuatan itu adalah kembali kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca doa ini, yang singkat ini, yang ringkas ini, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka akan dikatakan kepadanya hasbuka, cukuplah bagimu, cukuplah bagimu doa ini, qad kufita wa hudita wa wuqita, karena engkau dengan membaca doa ini engkau diberikan kecukupan, engkau mendapatkan hidayah, dan engkau mendapatkan perlindungan, sehingga syaitan akan bertemu dengan syaitan yang lain lalu mengatakan, bagaimana engkau akan mampu mengalahkan seorang laki-laki? Kaifa laka birajul? Bagaimana mungkin engkau bisa mengalahkan, menguasai seorang laki-laki? Qad kufiya wa hudiya wa wuqiya. Yang laki-laki ini sudah mendapatkan kecukupan, mendapatkan petunjuk, dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sekali. Jika seorang muslim mengaplikasikan doa ini setiap saat, setiap dia keluar dari rumahnya, membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi yang melihat dahsyatnya doa ini, zikir ini, bukan hanya kita, bahkan syaitan pun mengakui kedahsyatan doa ini, kedahsyatan zikir ini, sehingga syaitan mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kaifa laka birajul, bagaimana engkau bisa mengalahkan seorang laki-laki? Qad kufiya wa hudiya wa wuqiya, yang dia sudah diberikan kecukupan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang lain, ketika doa ini dibaca, tatanaha lahu syayatin, syaitan akan minggir seluruhnya. Subhanallah, Allahu akbar. Maka sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal, di samping kita tadi memperbanyak, tetap melaksanakan, mencari asbab kauniyah, asbab duniawiyah, menjaga kesehatan kita, mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak keluar dari rumah kita, kecuali untuk keperluan-keperluan yang sangat penting, tidak berkumpul di keramaian orang, maka doa ini kita pertahankan, doa ini kita hafalkan, doa ini kita amalkan, kita jaga, terutama bagi Anda yang memang harus keluar untuk suatu keperluan. Jangan pernah lupa untuk di saat kita keluar rumah, keluar dari rumah kita, maka kita mulai dengan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Karena zikir ini adalah permohonan pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dari talabul isti'anah. Bagaimana kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang minta tolong kepada Allah, al-isti'anah itu adalah min afdal al-ibadat, termasuk ibadah yang paling afdal. Dibuktikan dengan bahwa talab al-isti'anah ini adalah yang kita minta setiap saat. Tidak kurang dari 17 kali kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belum lagi kemudian ganjaran-ganjaran besar yang lain yang ditawarkan, dijanjikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, secara khusus pada kalimat la haula wala quwata illa billah yang dikatakan sebagai kanzun min kunuzil jannah, bahwa kalimat ini adalah kanzun min kunuzil jannah, adalah perbendaharaan, harta pusaka dari harta pusaka surga. Siapa yang tidak mengharapkan, tidak menginginkan harta pusaka ini? Belum lagi bahwa dia adalah ghirasul jannah, bahwa tumbuhan tanaman surga adalah
La haula wala quwata illa billah. Maka sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mari kita bentengi diri kita, bentengi keluarga kita, kita ajarkan kepada keluarga kita, kerabat kita untuk ayo di hari-hari ini kita lebih memperhatikan zikir yang dahsyat ini, zikir yang luar biasa ini. Mudah-mudahan di saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, di samping juga mengerjakan sebab-sebab yang tadi disebutkan, maka Allah memberikan perlindungan kepada kita dari segala mara bahaya, memberikan perlindungan kepada kita dari musibah-musibah, memberikan perlindungan kepada kita dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.